Bangunan bersejarah di kota Palembang. Kita akan membahas mengenai makam-makam Sultan Palembang. Yang pertama ada Kompleks Makam Gede Ing Suro. Di Kompleks Makam Gede Ing Suro terdapat makam Kyai Gede Ing Suro Tuwo bin Pangeran Siding Lautan 1573 hingga 1590 beserta keluarganya, termasuk makam Pualang Kian Chin atau Hasan Idin Sontan dan Raden Kusumoningrat. Lokasi makam terletak di ujung Jalan Haji Umar, Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Kompleks makam Ki Gede Ing Suro dikelilingi oleh parit. Di sebelah selatannya terdapat Sungai Musi. Bangunan yang masih dapat dilihat adalah kompleks makam yang terdiri dari 7 buah bangunan berbentuk pondasi datar. Tiap-tiap bangunan terdapat makam yang jumlahnya bervariasi. Makam-makam di Kompleks Kyai Gede Ing Suro tidak terdapat jirat dan nisannya terbuat dari kayu ulin dengan tipe Demak Tralaya. Beberapa nisannya memiliki inskripsi dalam bahasa Arab yang kondisinya telah lapuk, sehingga sulit untuk dibaca. Kompleks Makam Kawah Tengkurep. Kawah Tengkurep sendiri adalah nama sebuah kompleks makam Sultan Mahmud Badarudin I. Ialah seorang raja Palembang yang memerintah pada abad ke-18. Nama Tengkurep dipakai untuk menyebut kompleks makam ini karena pada atap bangunan yang menaungi makam Sultan Mahmud Badarudin I terbuat dari beton dan berbentuk kawah yang tertelungkup. Kawah adalah sejenis kuali besar yang digunakan untuk memasak. Penamaan makam diambil dari bentuk kubah berupa kawah atau kuali yang tengkurep. Di dalam kompleks makam Kawah Tengkurep, Lemabang, Palembang, terdapat beberapa makam Sultan Palembang Darussalam beserta para zuriatnya, antara lain Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama bin Sultan Muhammad Mansur Jaya Inglaga yang memerintah pada tahun 1136 sampai 1171 Hijriah atau 1724 hingga 1758 Masehi. Kemudian ada Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesuma bin Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama yang memerintah tahun 1171 sampai 1190 Hijriah atau 1758 sampai 1776 Masehi. Kemudian terdapat beberapa sultan-sultan lainnya seperti Sultan Muhammad Bahauddin bin Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, ada Susuhunan Husin Tiauddin bin Sultan Muhammad Bahauddin yang merupakan saudara kandung Susuhunan Ratu Mahmud Badarudin. Kemudian kita akan membahas peninggalan sejarah bangunan di Palembang dalam bentuk benteng. Yang pertama ada Benteng Kuto Besak. Benteng Kuto Besak terletak di tepi Sungai Musi, dibangun oleh Sultan Muhammad Bahauddin bin Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang memerintah pada tahun 1776 hingga 1803. Benteng Kuto Besak adalah keraton keempat dari Kesultanan Palembang yang dibangun pada hari Minggu tanggal 15 Jumadil Awal 1193 Hijriah atau 1772 Masehi dan diresmikan pada hari Senin tanggal 23 Syakban 1211 Hijriah. Benteng Kuto Besak pernah dibakar oleh Belanda pada bulan Ramadan tahun 1236 Hijriah sebelum Susuhunan Ratu Mahmud Badarudin atau Sultan Mahmud Badarudin II diasingkan oleh Belanda ke Ternate, Maluku Utara. Sejak tanggal 1 Juli 1821, Benteng Kuto Besak diduduki Belanda di bawah komando Jenderal Mayor Hendrik Marcus Baron de Kock. Selanjutnya, Benteng Kuto Besak dipakai oleh Susuhunan Husin Tiauddin atau Sunan Mudo bersama-sama dengan Belanda. Saat ini, lokasi Benteng Kuto Besak difungsikan sebagai pusat pemerintahan antara lain Kesdam 2 Sriwijaya, kantor pos, Telkom, Pegadaian, Subdenpom, dan lain-lain. Kemudian, peninggalan benteng yang kedua adalah Benteng Kuto Gawang. Benteng Kuto Gawang merupakan keraton pertama dari Kesultanan Palembang sekaligus pusat pemerintahan. Kata gawang dalam bahasa Jawa kuno diartikan terang benderang.
Pada tahun 1610, Kesultanan Palembang menjalin hubungan dagang dengan VOC. Hubungan ini berlanjut dengan keinginan VOC untuk memegang monopoli perdagangan. Namun, keinginan tersebut ditentang oleh Sultan Palembang yang bernama Pangeran Sido Ingrajek atau Pangeran Ratu Mangkurat bin Pangeran Siding Pasarean. Akibatnya terjadilah perselisihan, sehingga terjadi penyerbuan ke benteng Kuto Gawang yang disertai dengan pembumihan pasukan POC dipimpin oleh Johan van der Lijn pada tahun 1659. Lokasi benteng Kuto Gawang sekarang telah dijadikan pabrik pupuk Sriwijaya. Sejak dialih fungsikan menjadi pabrik pupuk Sriwijaya pada tanggal 24 Desember 1958, kondisi benteng Kuto Gawang telah hilang karena dipergunakan sebagai perumahan, perkantoran, dan pabrik pupuk Sriwijaya. Pada materi ini kita akan membahas mengenai bangunan bersejarah di Kota Palembang berbentuk masjid. Yang pertama ada Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang sendiri dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama bin Sultan Muhammad Mansur Jaya Inglaga atau dikenal dengan nama Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah tahun 1724 hingga 1750. Masjid Agung Palembang berada di sebelah timur laut dari benteng Kuto Besak dengan jarak sekitar 150 meter. Lokasi bangunannya terletak di pulau karena dikelilingi sungai, yaitu sebelah selatan Sungai Musi, sebelah barat Sungai Sekanak, sebelah timur Sungai Tengkuruk, dan sebelah utara Sungai Kapuran. Bangunan Masjid Agung Palembang telah mengalami beberapa kali renovasi dari masa Kesultanan Palembang hingga sekarang. Pada awal berdirinya, Masjid Agung Palembang tidak terdapat menara masjid. Menara masjid yang terletak di sebelah barat laut atau kiri masjid arah selatan Jalan Merdeka dibangun pada 1758 dengan tinggi 30 meter dan garis tengah 3 meter. Kemudian yang kedua ada Masjid Merogan. Masjid Merogan didirikan pada tahun 1310 Hijriah atau 1889 Masehi oleh Mas Agus Haji Abdul Hamid bin Mahmud atau yang dikenal dengan nama Kiai Merogan. Pendirian masjid tersebut dilakukan Kiai Merogan setelah kepulangannya dari Tanah Suci Mekah dengan membuat pernyataan tertulis yang disebut Naskah Najar Mujailillahi Ta'ala tertanggal 6 Syawal 1310 Hijriah. Penyebutan Merogan berawal dari nama Muara Ogan, tempat didirikannya Masjid Merogan. Penyebutan Muara Ogan lambat laun menjadi Merogan. Istilah ini kemudian tidak hanya untuk menyebut nama masjid, tetapi juga kiai atau ulama yang mengajar di Merogan tersebut. Lokasi Masjid Merogan terletak di sudut pertemuan Sungai Ogan, kira-kira 3 km dari pusat kota Palembang. Gaya arsitektur Masjid Merogan mirip dengan arsitektur Masjid Agung Palembang.